Pernahkah kamu merasa, meski waktu sudah berlalu, meski doa untuk melupakan sudah dipanjatkan, tapi hati ini tetap saja terikat pada seseorang? Seolah ada benang tat kasat mata yang menahan langkahmu. Mungkin kamu pernah berbisik dalam sujud, "Ya Allah, kenapa aku masih mengingat dia? Kenapa rasa ini belum juga hilang?" Sahabat jejak munajat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi ada rahasia besar di balik rasa yang tak kunjung padam ini. Karena tak semua keterikatan adalah kelemahan. Terkadang Allah justru sedang menuntun hatimu menuju jawaban yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Munajat Channel, tempat kita sama-sama belajar memahami tanda-tanda kasih sayang Allah dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di kolom komentar kota asalmu agar kita bisa saling mengenal sebagai keluarga yang satu hati dalam munajat ini. Dukungan sederhana darimu sangat berarti untuk perkembangan channel ini agar semakin banyak saudara kita yang tersentuh oleh kisah penuh hikmah. Allah menciptakan hati bukan tanpa alasan. Rasa cinta, rindu, dan keterikatan adalah fitrah yang ditanamkan agar manusia memahami makna kasih sayang. Ketika hatimu masih terpaut pada seseorang, bisa jadi itu adalah isyarat yang belum kamu maknai sepenuhnya. Seringkali kita salah kaprah, menganggap rasa yang tertinggal hanyalah kelemahan. Padahal, keterikatan bisa menjadi peringatan dari Allah agar kamu lebih berhati-hati. Apakah dia benar-benar orang yang Allah pilihkan untukmu? Atau justru ujian untuk menguji kesabaranmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa hati manusia berada di genggaman Allah. Dialah yang membolak-balikkan perasaan sesuai kehendaknya. Maka, jangan anggap keterikatan itu sekedar emosi. Bisa jadi itu adalah sinyal ilahi yang perlu kamu renungkan. Sahabat, ada dua kemungkinan besar ketika hatimu masih terikat pada seseorang. Pertama, itu hanyalah ujian untuk mengukur sejauh mana kamu mampu menundukkan nafsu dan menjaga kesucian cinta. Kedua, itu merupakan petunjuk halus bahwa ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan melalui orang tersebut. Ingatlah, tak semua orang yang datang dalam hidupmu ditakdirkan untuk tinggal. Ada yang hadir hanya sebentar untuk memberi pelajaran. Ada pula yang Allah tetapkan sebagai jodoh, meski perjalanan menuju pertemuan itu penuh liku. Disinilah kamu diuji. Apakah kamu mampu bersabar menanti jawaban Allah, atau justru terburu-buru membuat keputusan yang keliru? Jangan pernah remehkan doa. Bisa jadi, keterikatan hatimu terjadi karena ada doa yang dulu kau panjatkan. Dan kini, Allah sedang menguji kesungguhannya. Mungkin kamu pernah berdoa, "Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang terbaik." Namun ketika doa itu diucapkan, ternyata Allah justru membuat hatimu semakin kuat mengingatnya. Itu bukan berarti doa tidak dikabulkan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan skenario terbaik yang belum kamu pahami. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." QS Al-Baqarah 216. Ada tanda-tanda yang sering muncul ketika Allah benar-benar menuntunmu melalui ikatan hati. Misalnya, setiap kali kamu ingin melupakan, selalu ada doa yang mengingatkanmu kembali. Setiap kali kamu berusaha menjauh, ada peristiwa yang justru mempertemukanmu lagi. Namun ingat, petunjuk Allah tidak pernah bertentangan dengan syariat. Jika keterikatan itu menjerumuskanmu dalam maksiat, maka itu bukan hidayah, melainkan jebakan syaitan. Tapi jika keterikatan itu membuatmu semakin dekat pada doa, semakin banyak bersujud, semakin sabar, dan semakin memperbaiki diri, maka itulah tanda bahwa Allah sedang menuntun langkahmu. Sahabat, tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali melewati ujian.
Keterikatan hati adalah salah satu bentuk ujian paling berat, karena cinta seringkali mengaburkan logika, menutup telinga dari nasihat, dan membutakan mata dari kebenaran. Namun, bila kamu bisa bersabar, menahan diri dan tetap bertawakal, maka keterikatan ini justru akan mendewasakanmu. Allah ingin melihat seberapa jauh kamu menyerahkan keputusan padanya, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menguji seorang hamba kecuali untuk mengangkat derajatnya atau menghapuskan dosanya. Maka, jika saat ini hatimu masih terpaut, yakinlah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan." Banyak yang mencari jawaban melalui nasihat manusia, tapi lupa bahwa jawaban sejati hanya datang dari Allah. Jika kamu masih diliputi kebingungan, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Di saat orang lain terlelap, mintalah petunjuk dalam sujudmu. Air mata yang jatuh di atas sajadah lebih fasih daripada ribuan kata. Saat itulah pintu langit terbuka lebar, doa lebih cepat sampai, dan hati lebih mudah ditenangkan. Percayalah, jika dia memang bagian dari takdirmu, Allah akan menjaga ikatan itu hingga waktunya tiba. Jika tidak, Allah akan melepaskanmu dengan cara yang indah hingga kamu ikhlas tanpa penyesalan. Sahabat jejak munajat, dari semua perjalanan hati ini kita belajar satu hal. Keterikatan bukan kelemahan, melainkan pesan rahasia dari Allah. Jangan buru-buru menghakimi perasaanmu. Jangan pula terburu-buru menuntut jawaban. Biarkan Allah yang mengatur karena Dia Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Pesan moralnya sederhana. Jangan biarkan hatimu hanyut tanpa arah, tapi serahkan sepenuhnya pada kehendak Allah. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sering kamu ingat, melainkan siapa yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penguat hatimu. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.